Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Apriliana dengan NIM D10412111026. Pada video ini, saya akan menjelaskan penyelesaian manajemen waktu pada proyek menggunakan metode PERT. Pada contoh soal pertama, diumpamakan rencana kegiatan proyek X. Dan perlu diperhatikan, berbeda dengan CPM, untuk penyelesaian metode PERT ini diperlukan 3 parameter waktu, yaitu waktu tercepat, waktu normal, dan waktu terlambat. Untuk penyelesaiannya, kita hitung rata-rata waktu yang diperkirakan dengan rumus waktu tercepat yang disimbolkan dengan A ditambah 4 dikali waktu normal disimbolkan dengan M ditambah dengan waktu terlambat dibagi dengan 6. Singkatnya, A ditambah 4 dikali M ditambah B bagi 6. Lalu kita hitung masing-masing activity menggunakan rumus ini. Activity A dengan waktu tercepat 4, tambah 4 dengan waktu normal 6, ditambah waktu terlambat 10, dibagi 6. Didapatkanlah hasil 6. Untuk activity B, dengan waktu tercepat 1, ditambah 4, waktu normal 2, ditambah waktu tercepat 3, dibagi 6, didapatkanlah hasil 2. Begitu pula seterusnya sampai dengan activity L. Setelah itu, kita hitung variance dengan rumus waktu terlambat dikurang waktu tercepat dibagi 6 pangkat 2. Singkatnya, B dikurang A dibagi 6 dipangkatkan 2. Lalu kita hitung semua activity dari activity A dengan waktu terlambat 8 dikurang waktu tercepat 4 dibagi 6 dipangkatkan 2, didapatkanlah hasil 0,44. Untuk activity B dengan waktu terlambat 3 dikurang waktu tercepat 1 dibagi 6 dipangkatkan 2, didapatkanlah hasil 0,11. Begitu pula untuk activity-activity seterusnya. Setelah itu kita buat network untuk activity dengan menggunakan waktu dari hasil perhitungan rata-rata tadi. Pertama kita buat node 1. Untuk activity A dan B tidak ada predecessor, maka tidak ada activity lain sebagai pendahulunya. Node 1 ini kita anggap sebagai node start. Ini untuk activity A. Kita beri node sebagai node 2. Untuk activity B, node 3. A dengan rata-rata waktu 6. B dengan rata-rata waktu 2. Lanjut ke activity C. Kita lihat activity C memiliki predecessor A dan C juga sebagai predecessor dari F. Maka kita buat terlebih dahulu di sini node 4. C dengan waktu rata-rata 1,5. Lanjut ke activity D. D memiliki predecessor B dan D juga menjadi predecessor dari F. Karena C juga adalah predecessor dari F, jadi kita satukan saja di node 4 dengan waktu 1,5. Lanjut ke activity E. Activity E dipredecessorkan dengan B, dan E juga menjadi predecessor dari G dan H. Jadi kita buat terlebih dahulu garis untuk E dengan node 5. Dengan waktu rata-rata 7. Lanjut ke activity F. Activity F memiliki predecessor C dan D, juga predecessor dari L. Di sini kita tulis sebagai activity F dengan waktu rata-rata 7. Untuk node ini dapat ditulis secara random. Setelah F kita ke activity G dan H. G dan H itu memiliki predecessor dari E, jadi di sini dibuat bercabang. Ini kita tulis sebagai G dengan waktu rata-rata 5 dan H dengan waktu rata-rata 10. Sebagai node 6 dan di sini sebagai node 7. Setelah H kita ke I. I dipredecessorkan dengan G, maka setelah G ini I dengan waktu rata-rata 2. Kita buat sebagai node 8.
J dipredesesorkan oleh H. Maka di sini J dengan waktu rata-rata 2,5. K dipredesesorkan oleh I dan J, dan K tidak ada menjadi predesesor untuk aktiviti lain, jadi K ada di titik terakhir. K dengan waktu rata-rata 5,5 dengan node 10, ini node terakhir. Dan terakhir L juga tidak menjadi predesesor aktiviti lain, jadi L menuju ke node finish. L dengan waktu 7,5. Setelah itu kita cari earliest time dan latest time. Cara menghitungnya, kalau earliest time itu dari kiri ke kanan, sedangkan latest time itu dari kanan ke kiri. Pertama kita hitung earliest time-nya dulu. Karena A ini adalah aktiviti pertama, jadi dimulai di waktu 0. A memiliki waktu sebanyak 6. Maka 0 ditambah 6 sama dengan 6. Untuk yang B, 0 tambah 2 sama dengan 2. Karena di sini terdapat 2 cabang, maka kita cari yang mana waktu terbesar di antara 2 cabang ini. Jadi kita menggunakan dari cabang C ini. Untuk yang ini 2 ditambah 7, 9. 7,5 ditambah 7, 14,5. Lanjut kita menghitung untuk yang latest time. Di sini berarti 27 juga. Kalau earliest time tadi kita mencari nilai yang terbesar, maka di latest time ini kita mencari nilai yang terkecil. 27 dikurang 5,5, 21,5. 27 dikurang 7,5, 19,5. 21 dikurang 2,5, dia dapatkan 19. 21 dikurang 2, didapatkan 19,5. Kita cari mana yang lebih kecil angkanya. Kalau 19 dikurang 5, 14,5. 19 dikurang 10, 9, maka kita pakai yang 9. Dari hasil perhitungan earliest time dan latest time tadi, maka jalur kritis dapat ditentukan dengan melihat hasil dari masing-masing hasil, yang mana earliest time dan latest time-nya sama hasilnya. Jadi karena node 3 sama, jadi 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 10. Maka jalur kritis dapat kita simpulkan B, E, H, J, K. Jika dipertanyakan kemungkinan untuk menyelesaikan proyek dengan durasi 30 minggu, maka kita dapat menghitungnya dengan rumus durasi yang ditanyakan dikurang dengan waktu penyelesaian yang diharapkan, dibagi dengan S atau akar dari varians proyek. Durasi yang ditanyakan yaitu 30, dengan waktu yang penyelesaian yang diharapkan tadi yaitu 27, dibagi dengan akar dari varians proyek jalur kritis di sini. Varians proyek dari B yaitu 0,11 ditambah dengan varians proyek dari E, H, J, dan K. 0,11, 0,44, 0,25, tambah 0,25. Didapatkanlah hasil 3/1,078. Hasilnya 2,78. Angka 2,78 ini kita cari di tabel standar normal probabilitas dan didapatkanlah hasil 99,728%. Maka kemungkinan untuk menyelesaikan proyek dengan durasi 30 minggu itu sebesar 99,728%. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.